Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah, salah satu dosen dari program studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Dental Specific Protection atau perlindungan khusus kesehatan gigi dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Dental Specific Protection atau perlindungan khusus kesehatan gigi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Dental Specific Protection atau perlindungan kesehatan gigi dan mulut bertujuan untuk meningkatkan konsep pemahaman, pengembangan diri, dan keterampilan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang fissure sealant, topical aplikasi floor, mode tracing floor, teknik-teknik scaling manual dan scaling elektrik, penata laksanaan scaling, dan preventif lain seperti kuret dan rock planning. Capaian pembelajaran atau CPMK program studi D3 Kesehatan Gigi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan cara kerja topical aplikasi floor. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan cara kerja fissure sealant. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan cara kerja mode tracing floor. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan cara kerja teknik-teknik scaling manual dan scaling elektrik. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan scaling. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan upaya preventif lain seperti kuret atau rock planning. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama ada e-book Public Health Dentistry, kemudian e-book The Preventive of Disease, yang ketiga buku pencegahan penyakit gigi dan mulut, dan masih ada beberapa referensi yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Interaction, bentuk pembelajaran responsi dan praktikum. Perangkat keras yang digunakan adalah RPS dan modul praktikum. Metode pembelajaran adalah simulasi, demonstrasi, coaching, dan evaluasi. Sistem pembelajaran di mata kuliah Dental Specific Protection dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan kegiatan praktik langsung seperti melakukan percobaan atau pengkajian langsung di laboratorium untuk memperkuat teori atau konsep pemahaman yang telah didapatkan. Pembelajaran mata kuliah Dental Specific Protection ini dilakukan selama 16 pekan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Dental Specific Protection yang pertama ada pengetahuan atau teori, yang kedua keterampilan atau praktik, yang ketiga sikap atau profesionalisme, dan yang terakhir adalah laporan praktikum. Pengetahuan atau teori, memastikan mahasiswa mampu memahami teori yang berkaitan dengan praktikum. Lalu keterampilan atau praktik, mengukur kemampuan mahasiswa dalam prosedur praktikum sesuai dengan standar. Sikap atau etika profesionalisme, menilai sikap mahasiswa selama praktikum, seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada laporan praktikum, mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil praktikum secara tertulis maupun secara lisan. Pembobotan setiap bentuk evaluasi dari hasil pembelajaran adalah pengetahuan atau teori sebanyak 20%, keterampilan atau praktik sebanyak 50%, sikap atau etika profesionalisme sebanyak 20%, dan laporan praktikum sebanyak 10%, dengan total pembobotan sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Dental Specific Protection untuk mahasiswa program studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Berikut merupakan cuplikan video yang saya lakukan secara tatap muka di Laboratorium Kesehatan Gigi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, mau konfirmasi dulu, ini kelompok berapa? Kelompok dulu yang dapat giliran hari ini ya, Oke. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa untuk kelancaran praktikum kita pada hari ini. Doa. Berdoa tidak dibahas. Oke. Sebelum ibu memulai untuk mata kuliah pada hari ini, praktikum pada hari ini, kemarin masih ada yang ingat kita praktikum tentang apa? Sekali. Ya, kita praktikum tentang scaling. Hari ini adalah sambungan dari praktikum minggu lalu ya. Kan kemarin kita praktikum tentang scaling. Hari ini kita praktikum tentang visur silet. Ya, visur silet. Sebelumnya ada yang pernah tahu visur silet itu apa? Atau pernah berobat visur silet atau pernah melakukan treatment visur silet? Pernah. Nah, sebelumnya sudah pernah ya, jadi sudah tahu gambaran visur silet itu seperti apa. Sebelumnya kalian pernah tidak melihat garis coklat atau kehitaman pada permukaan occlusal baik di gigi kemarin maupun di gigi sus atau gigi sini. Tenang ya, kita ketika kita bersihkan dia tidak udah jelas, terus yang dilakukan adalah visur. Nah, pada umumnya visur ini berwarna kecoklatan, tapi ketika dia sudah berubah menjadi kehitaman, nanti dia sudah membentuk atau membuat celah masuknya, jalan masuknya bakteri, plak, dan sisa makanan. Karena anatominya sangat dalam, maka resiko untuk terjadinya karies gigi itu sangat tinggi, seperti itu ya. Jika bakteri atau sisa makanan atau plak menyangkut atau terselip pada pit dan visur yang dalam, maka sedikit dari garis yang kecil atau garis yang dalam itu akan membuat berproses menjadi lubang yang sangat besar. Gitu ya, dalam prosesnya untuk terjadinya sudah suatu garis gigi dari pit dan visur yang dalam. Kemudian lalu gimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Ada yang namanya treatment visur silet atau tidak cara perawatan visur silet. Visur silet ini merupakan bahan resai yang diaplikasikan pada pit dan visur yang dalam tadi ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menutupi atau untuk melapisi permukaan gigi yang terdapat pit dan visur yang sangat dalam tadi. Umumnya pit dan visur ini kita lakukan pada gigi gerakam pertama kali tumbuh. Ada yang diberikan? Treatment silet ini apakah hanya dilakukan pada gigi permanen atau bisa juga pada gigi susu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Untuk treatment ini bisa dilakukan pada gigi permanen yang pertama kali tumbuh. Tapi ketika kita mengkhawatirkan gigi susu akan terjadi gangguan gigi karena visur yang dalam, maka treatment ini tidak bisa dilakukan. Kalau untuk gigi permanen, biasanya kita menggunakan yang namanya resai komposit yang lebih cair seperti itu. Kalau untuk gigi susu, dia kita pakai GIC atau glasionomer semen atau bahan tambahan yang bisa digunakan untuk gigi di sini. Seperti itu. Langsung saja ya, sebelum kita memulai praktikum, Ibu akan menjelaskan beberapa bahan atau alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pada alat itu ada satu set ya, ada pisau, apalagi samut, pandai, dan kalkulator. Itu pasti ada ya, sudah pasti. Kemudian ada goreng ya, yang untuk menghindari bahan desain yang telah diaplikasikan pada permukaan besar ini. Kemudian bahannya ada ini dulu, ada asam untuk yang dikasihkan di asam adalah asam yang bisa mendekatkan atau memperkuat mengikat tambahan yang akan kita aplikasikan atau bahan visur yang akan kita aplikasikan. Kemudian ada yang penting selanjutnya ada konsep yang agak cair seperti itu. Kemudian tidak lupa juga ini yang kata bawah itu untuk mengisolasi agar saliva tidak mudah tercampur pada bagian occlusal yang telah kita kasihkan treatment seperti etching sama blending tersebut ya. Oke.
Sampai sini ada yang mau rela jadi pasien? Oke. Oke, sekarang itu Ibu mau menjelaskan tentang prosedur kerjanya. Tadi memperkenalkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Sekarang itu prosedur kerjanya. Yang pertama, itu kita bersihkan dulu permukaan oklusal atau pit dan fisur yang akan kita jadikan tambalan ya. Seperti itu, dibersihkan sampai tidak ada sisa makanan, plak dan segalanya. Kemudian setelah itu, apa yang kita aplikasikan? Yang pertama, Eksa ya. Nah, kemudian dibilas pakai air, atau dikumur, atau disemprot pakai water syrup. Ya. Kemudian setelah itu dikeringkan, kemudian diaplikasikan pakai bonding dan microbrush, menggunakan microbrush. Kemudian setelah itu disinar pakai mercury atau LC ya. Setelah itu kita mengaplikasikan resin kompositnya di atas permukaan, tapi tidak boleh tebal. Kita kasih sedikit aja, terus kita ratakan pakai sonde. Nah, kemudian rasa lagi menggunakan mercury-nya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman kalau duduk tidak bisa kelihatan boleh berdiri. Kali ini biar gampang ya. Oke. Itu yang harus dipersiapkan itu APD atau alat perlindungan diri seperti masker, handskun dan baju ya, seperti itu ya. Dan usahakan pakai baju ya. Oke. Kita nyalakan ini. Ibu mengambil contoh pada radio bawah kanan ya, seperti itu. Bisa dilihat, ini permukaan oklusal dibersihkan pada pit dan fisur yang dalam itu ya, seperti ini dibersihkan. Kemudian kalau sudah dibersihkan tapi tidak terangkat atau masih ada tampak bening atau tidak kehitaman, itu kita bisa menggunakan skela untuk lebih memudahkan ya. Kita pasang dulu pitnya. Sudah tahu Pak cara pemasangan tip skela? Kan minggu lalu sudah belajar ya? Belajar. Terus kita nyalakan. Setelah kita membersihkan pakai eskavator, tapi masih ada sisa-sisa yang kayak susah untuk kita angkat, pakai eskavator itu tidak efektif, maka kita biasanya menggunakan scaler. Boleh pakai scaler ya. Oke. Di permukaan oklusal gigi. Oke. Baik, balik kumur. Setelah permukaan oklusal pit dan fisur itu yang akan kita tambal sudah bersih dari sisa makanan, dari plak, dari kalkulus, itu boleh langsung kita melakukan teknik fisur siletnya seperti apa. Pertama kita aplikasikan yang namanya salsa. Kita aplikasikan seluruh permukaan oklusal pada gigi yang akan kita lakukan treatment fisur silet. Kemudian dikumpul berikutnya, kemudian kita bilas menggunakan proteksi. Ya, water. Ya, silakan kumpul. Setelah kita lakukan pengaplikasian eksa, kemudian selanjutnya kita yang namanya blok pada permukaan di luar dulu ya, terlebih dahulu, dan pada permukaan bukal. Oke, setelah itu kita keringkan menggunakan pasir. Oke. Setelah itu kita mengaplikasikan yang namanya bonding.
menggunakan mikrotas. Pada semua permukaan gigi yang telah kita ekstra dia, kemudian lanjut kita lakukan penyindaran. Ketika kita melakukan penyindaran, lampu dental unitnya tidak boleh bersamaan menyinari pada permukaan ya, soalnya sinarnya biasanya tidak jelas kalau ada lampunya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengaplikasian yang namanya resep komposit atau biasa kita sebut ini flow tapi resep komposit tapi dalam bentuk cair atau tidak terlalu padat. Kemudian ratakan menggunakan ya. Oke, kalau sudah rata, kemudian kembali kita melakukan yang namanya kuning. Selesai ya. Setelah itu kita melakukan yang namanya tes apa? Gigitan ya, atau tes oklusitas. Boleh digigit-gigit, apakah ada yang belajar? Sudah bagus ya. Nah, itu adalah tata cara melakukan isu. Sudah tahu ya, sudah mengerti caranya. Ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan praktikum kali ini? Cukup ya? Oke. Setelah kita melakukan penambalan kesusilan, ada yang namanya instruksi pada pasien. Instruksi seperti apa yang kita biasa sampaikan kepada pasien, yaitu menjaga pola makan seperti makanan manis dan makanan yang lengket, kemudian rajin memeriksakan ke dokter gigi atau rajin memeriksakan ke klinik gigi 6 bulan sekali, kemudian sikat giginya yang teratur 2 kali sehari dan teknik sikat gigi yang benar. Seperti itu ya, karena biasanya teknik sikat gigi yang salah sama tidak rajin menyikat gigi itu bisa menyebabkan pin dan pisurnya dalam sisa makanannya bisa nyangkut sampai situ, kemudian lama-lama akan menjadi karies seperti itu. Oke, sekian praktikum untuk hari ini dari Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari praktikum, boleh ketemu saya tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini atau tidak materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Oke. Setelah kita melakukan simulasi, langsung saja kita melakukan yang namanya praktikum visul. Ya, visulnya yang pertama yang akan dipersiapkan apa? APD. Oke, silakan dipakai APD-nya teman-teman. Oke, sudah siap APD-nya semua masing-masing? Oke, selanjutnya langsung saja kita melakukan yang namanya perawatan atau treatment visul silen. Sebelumnya Ibu mau periksa dulu untuk pasiennya sudah ada kasus visul silennya ya, diambil. Oke, lihat dulu. Yang ini bagian review bawah kanan ya. Silakan langsung dikerjakan, langsung saja dikerjakan.
Selanjutnya apa? Ya, silakan dilakukan instruksinya. Matikan dulu lampunya. Oke. Baik, setelah pengembangan, anak tidak boleh makan atau menggigit bagian yang sudah ditambah ya selama kurang dari setiga, dan tidak boleh minum minuman yang berwarna. Terus sikat gigi. Dan sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Perfect. Sudah ya? Oke. Setelah itu apa lagi? Jadi setelah Matikan dulu lampunya. dilakukan ini, jangan dulu mengambil belakangnya yang telah diberi tawaran tadi, sama rajin menyikat gigi 8 kali, sama rutin juga menggunakan telur 16 kali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai ketemu di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.